Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Ilham dari kelompok 2, sebagai ketua entrepreneurship. Ya, saya pertama-tama akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Di sini ada Nur Hardianti. Ya, dan Saya Claudia Dita Asani. oke. Dan di sini juga sudah ada narasumber kami. Pertama, dengan siapa saya berbicara? Saya dengan Miss Mia. Oke. Dan nama jenis usaha apa yang Miss Mia ini sedang jalani saat ini? Jasa pendidikan pengembangan anak usia dini. Oke, baik. Jadi langsung saja ke pertanyaan pertama. Oke, tunggu sebentar. Oke. Jadi Miss, untuk di sini ada beberapa ciri-ciri wirausahawan sukses ya. Jadi kami akan mewawancarai Miss Mia ini, apa sih faktor-faktor dari wirausahawan sukses itu, dan hal apa saja yang harus dilakukan bagi seorang wirausahawan untuk mencapai kesuksesannya gitu. Oke, jadi pertama di sini ada saya ingin bertanya, apa visi misi Miss untuk memulai usaha ini? Ya, karena kan usaha ini untuk anak-anak usia dini. Iya. Jadi visi misi saya itu untuk sekolah saya sendiri ini adalah be the most desired and successful early childhood learning center in Indonesia. Oke. Ya, jadi visi saya adalah menjadikan sekolah ini menjadi tempat yang paling diinginkan oleh orang tua zaman sekarang. Gitu. Dan misinya ke depan adalah berhasil menjadi pusat pendidikan usia dini yang paling baik se-Jakarta, bahkan kalau bisa se-Indonesia. Oke, baik. Oke, jadi tadi dan selanjutnya, oke. Apakah Miss memiliki niatan untuk meraih prestasi dalam usaha yang dilakukan sekarang? Kan seperti apa misalnya? Prestasi seperti di kabupaten atau diakui di Jakarta Barat, di wilayah sini? Untuk saat ini Jakarta sih Barat, masih Depok. belum. Oke. Iya. Tapi Tapi kedepannya ingin. kita ingin. Oke, baik. Pasti. Oke, selanjutnya, menurut Miss, bagaimana cara untuk membangun inisiatif dalam berwirausaha? Jadi yang pertama adalah paling penting tahu dulu nih, usaha yang mau saya buat itu apa, gitu. Usaha yang mau saya buat misalnya untuk anak usia seperti ini, kita buka untuk anak usia dini, cocok nggak ya di daerah sini? Itu harus dipikirkan. Jangan-jangan nanti di sekitar sini itu adanya banyaknya lansia. Di daerah Jakarta Barat banyaknya hanya pekerja-pekerja biasa tapi tidak ada anak-anak. Jadi kita lihat dulu nih. Jadi harus tahu dulu, sekitar saya seperti apa, apakah banyak anak-anak sekitar ini. Lalu kita mau mengejarnya, apakah yang menengah ke atas atau menengah ke bawah, itu harus tahu juga. Jadi dari situ juga kita tahu, untuk biayanya seperti apa dan segala macam. Jadi harus benar-benar tahu cara, untuk buat seperti ini aku harus misalnya nanti anak-anaknya usianya untuk usia 2 bulan sampai dengan 5 tahun. Kebetulan sekarang kan kita terbuka untuk anak usia 2 bulan sampai dengan 5 tahun. Gitu. Jadi untuk daerah sini sendiri untuk kelas baby sangat jarang. Gitu. Tapi kalau untuk PAUD ke atas itu sangat banyak. Tapi untuk sekolah baby kita masih ini. Karena orang tua saat ini itu sudah mulai terbuka juga. Bagaimana sih anak-anak kecil itu harus diapakan gitu. Mereka selama ini masih tertutup dengan itu, tapi kita membuka untuk sekarang kita punya kelas baby. Apakah mau dengan kita atau tidak, begitu. Oke, baik. Dan selanjutnya, bagaimana cara melatih rasa inisiatif dalam berwirausaha menurut Miss? Melatih rasa ya. Tinggal dijalanin aja, itu hanya kebiasaan. Gitu. Jadi kalau memang udah niat untuk sana, jalan terus. Mau apapun yang terjadi, jalan aja. Gitu. Nanti mikir, karena kan banyak sekarang yang buat 3 bulan nggak laku tutup gitu. Harusnya gebrak jalan aja, apapun yang terjadi jalan dulu. Pasti akan ada jalannya. Cari solusi kenapa nggak jalan. Gitu. Oke, baik. Jadi itu. Oke, selanjutnya dulu ingin. Oke, selanjutnya saya. Oke. Sini, apakah Miss bertanggung jawab sepenuhnya dalam usaha yang Miss jalani? Ya, semuanya saya yang iniin, dari penerimaan guru, murid, dan segala macam, urus sana sini, surat-surat segala macam, itu semuanya. Oke, baik. Begitu. Jadi mulai dari awal buat sekolah pun itu saya terlibat penuh di dalam sini. Oke. Dan jika iya memang ya, apa
apa Miss sudah menerima segala konsekuensi yang akan terjadi di usaha yang Miss jalani? Ya sudah, seharusnya harus. Sudah. Oke, baik. Iya, karena kalau nggak siap dengan konsekuensi ya nggak usah buat usaha. Oh iya benar. Gitu, nanti sama aja jadinya akhirnya tutup lagi. Gitu. Oke, baik. Oke, dari Indonesia. Menurut? Baik, saya akan bertanya, dalam usaha yang Miss lakukan saat ini, hal apa saja yang sudah Miss lakukan untuk memperoleh tujuan usaha Miss? Oke, yang sudah saya lakukan adalah banyak ya. Sangat banyak, karena ini kan sudah dari 2015 sampai sekarang. Dan kita tuh naik turun, itu apalagi pandemi kemarin. Itu benar-benar kita hanya punya murid sekitar 20 saja. Dari 70, 60, berkurang 20, bahkan sempat 10 juga selama pandemi gitu. Jadi usaha yang dilakukan adalah ya dengan cara update di WA, Instastory, di Instagram, lalu ikut kadang-kadang collab dengan orang tua yang punya YouTube. Itu kita sampai seperti itu. Jadi supaya tetap bahwa Molomi dan Lomi ini pusat pengembangan anak usia ini tetap ada sampai saat ini walaupun setelah pandemi kemarin gitu. Jadi lewat Instagram sih, lewat sosmed ya. Sosmed begitu. Terus Miss, menurut Miss, seberapa penting modal usaha untuk membangun usaha yang saat ini Miss lakukan? Wah, itu sangat penting. Dan nomor satu untuk membangun usaha adalah modal dulu. Kalau modalnya belum siap, jangan berani. Pasti berhenti di tengah jalan. Karena setelah modalnya habis, apa ya gitu kan. Bahkan untuk membuat suatu sekolah, itu Anda harus punya minimal 10 tahun dipikirkan. Untuk 10 tahun ke depan modalnya. Jadi nggak bisa nih kita misalnya mau, saya punya modal hanya 100 juta. Nggak bisa. Gitu. Jadi modal saya adalah 100 kali 10 tahun ke depan. Berarti saya harus punya modal 1M untuk ke depannya. Nah, itu sebenarnya karena kan kalau dengan modal aku punya 100 juta jalan, habis 100 juta itu untuk dia sekolahnya nggak dapat apa-apa. Benar kan? Jadi dipikirkan itu jangka panjangnya langsung kalau untuk modal gitu. Iya. Apakah diperlukan modal yang banyak untuk memulai usaha? Sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan. Iya. Bagaimana Miss mendapatkan keyakinan untuk memulai usaha ini? Ya, yang pertama adalah kalau Miss Mia pikirkan saat ini orang tua sudah mulai terbuka dengan anakku kayaknya butuh stimulasi. Dulu kan kita nggak ada ya, apalagi zaman-zaman kita ya, masa baby disekolahin sih gitu kan, masih 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun kok sekolah gitu kan, masih kecil sekali gitu. Tapi saat ini orang tua sudah terbuka, Miss ada sekolah baby ya mau dong gitu. Jadi awal-awal pun kayaknya kalau buka sekolah baby daerah sini oke nih gitu. Akhirnya kita buka dan ternyata sangat banyak antusias parents gitu. Apalagi sekarang orang tua sudah mulai Miss, bagaimana Miss sekolah babynya sudah buka apa belum setelah pandemi kemarin? Jadi mereka bahkan mencari sekarang. Kalau dulu kan kita ngejar bola nih, kita ada sekolah baby gitu kan, ada untuk learning center untuk anak-anak usia dini gitu. Kalau sekarang sudah mereka yang cari kita gitu. Jadi dari awal udah yakin bahwa ini usaha untuk anak-anak usia dini pasti berjalan dengan baik ke depannya. Lancar. Gitu. Dan toleransi seperti apa saja yang Miss terapkan di usaha saat ini? Toleransi ya. Kalau untuk toleransi sih banyak ya. Misalnya lebih ke arah dalam sih, lebih ke arah tim toleransi. Gitu. Karena kalau untuk keluar ke orang tua juga sebenarnya ada. Gitu, tapi lebih ke dalamnya dulu ini. Misalnya toleransi ke guru-guru seperti apa, toleransi dengan peraturan-peraturan kita seperti apa gitu. Karena ada peraturan yang mungkin menurut kita oke, tapi menurut orang tua kalau itu nggak oke gitu. Jadi kita harus punya toleransi. Misalnya Miss anaknya di dalam berapa ya, 5 anak mami, loh masa pandemi gini 5 gitu kan. Akhirnya kita toleransi, oke, akhirnya kita iniin 3 aja gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti itu kebanyakan ya, apalagi setelah pandemi begini ya, toleransi kita kebanyakan ke orang tua tuh banyak toleransi, ya udah kasih toleransi gitu. Bahkan itu akhirnya nyambung juga ke dalam tim kita gitu. Jadi harus ismnya juga harus banyak. Gurunya telat, ya udah kalau telat karena dia rumahnya jauh di sana dan segala macam. Jadi lebih banyak toleransi saat ini setelah pandemi. Gitu. Lebih ngertiin keadaan ya. Benar sekali.
dampak apa yang didapat setelah Miss menerapkan toleransi tersebut di usaha Miss? Orang tua lebih banyak yang masuk, karena kan gini nih, oh benar ya, Missnya akhirnya buat 3 anak nih misalnya dalam kelas gitu, dan mereka bilang nih ke orang-orang tua yang lain, teman-temannya, itu loh di sekolah di sana anaknya cuma 3. Jadi dengan toleransi yang kita berikan, orang tua, oh mereka menerima kita, lalu anak cuma segini, akhirnya mau tumak nih, akhirnya banyak nih kesini. Miss anaknya cuma segini ya Miss gitu. Jadi dengan toleransi itu pun bahkan kita mendapat banyak respon dari orang tua, respon baik. Respon baik. Iya. Berdampak positif. Berdampak positif, benar sekali. Next, bagaimana cara Miss mengatasi resiko penurunan penghasilan pada usaha tersebut? Wow. Ini benar dalam ya, Iya. karena baru dilewati kemarin. Benaran itu kita benar-benar, kita hampir 2 tahun lalu hampir saja tutup gitu, karena sudah benar-benar tidak ada lagi kan, tidak ada murid-murid yang untuk offline, tidak ada, tapi online gitu. Nah, cara kita kemarin mengatasinya adalah kita tetap jalan. Itu resiko yang sudah kita terima, udah pasti ini ada kok gitu. Buat usaha itu nggak bisa kita naik terus, nggak pasti gini jalannya, Naik turun bahkan sampai jatuh banget gitu Iya. kan kemarin gitu. Tapi akhirnya kita jalan aja. Cara kita adalah tetap kita posting, tetap kita masukkan di Instagram dan segala macam hal yang mungkin itu bisa membantu orang tua, oh ternyata masih butuh saat ini. Dan kita tetap jalan aja, mau 20 anak, 10 anak jalan dulu deh gitu. Jadi caranya sebenarnya mengatasi resikonya yaitu tinggal dengan menjalani aja semuanya gitu. Tetap pelan-pelan, ternyata orang tua minta, "Miss buka dong offline-nya, tidak online lagi." Gitu. kualitasnya ya. Kualitasnya benar. Next, bagaimana Anda menghadapi Miss menghadapi pesaing dalam usaha yang sama? Oke, itu tadi pertanyaan cukup ini ya. Gimana sih Miss, kan banyak di sini. Akhirnya setelah kita buka sekolah baby, cukup banyak sekolah baby yang ikut akhirnya. Iya, jadi usia 1,5 tahun ada playgroup. Mereka akhirnya buka kelas yang di bawah lagi nih, karena melihat kita gitu. Nah, bagaimana sih cara kita untuk bersaing dengan yang sekitar sini gitu kan, yang sama. Caranya adalah tinggal kita harus upgrade. Jangan di situ-situ aja, tapi kita upgrade nih. Oh, di upgrade nih kemarin 1 bulan atau misalnya 1 minggu, bahkan 1 tahun kegiatan itu aja. Sekolah lain udah buat nih, kita upgrade lagi nih, jangan mau di situ. Berbeda dari yang lain. Berbeda dari yang lain. Jadi menghadapinya adalah dengan mengupgrade kualitas sekolah, kualitas center ini. Gitu. Soal Yang baik. Selanjutnya saya ingin bertanya, metode apa saja yang dapat menarik konsumen Miss agar tertarik pada tempat ini gitu loh Miss? Metode apa ya? Misalnya seperti apa ini? Metode gimana? Misalnya kan di sini tadi seperti yang Miss bilang kan, kalau di sini juga ada pesaing, kita ibaratnya bilang itu metodenya tuh cara Miss biar konsumen agar tertarik ke sini dibanding kayak yang tempat yang lain gitu. Oh ya, yang pertama adalah pasti untuk saat ini ya, itu adalah protokol kesehatan. Yang kedua adalah hospitality gurunya, staffnya di dalam itu paling penting loh. Bahkan gini, kenapa saya bilang hospitality itu sangat penting di dalam anak-anak usia-usia kecil-kecil ini, karena mereka sering trial di sekolah lain. Saat trial di sekolah kita di center ini, maminya bilang, "Miss kok berbeda ya?" Gitu, guru-gurunya sini lebih touching gitu, lebih gimana ya, lebih sama anak tuh lebih dekat dan segala macam, iya, lebih dekat gitu. Jadi dan akhirnya maminya kesini gitu. Yang paling sering dibilang orang tua adalah hospitality gurunya tuh sangat tinggi. bagus ya. Bagus sekali. Beda sama sekolah-sekolah lain yang mungkin, mohon maaf, mungkin kadang-kadang guru PAUD itu sudah guru-guru yang orangnya sudah lama-lama, sudah agak tua. Padahal kan sebenarnya untuk begini kan harusnya energetik nih, yang muda gitu. Jadi mereka sering mengungkapin itu. Gitu, sama bersih sih. Kalau misalnya kebersihan tuh paling sih kita nomor satu. Karena kan orang lihat, oh ini sekolahnya bersih, oh sekolahnya rapi. Jadi nyaman ya. Benar, udah nyaman, gurunya masuk dengan hospitality tinggi. Gitu, halo mami, halo nak, dan segala macam. Nah itu pasti orang tua pasti udah suka gitu. Metode kita ada cara-cara tertentu sih. Baik. Kemudian prinsip seperti apa yang Miss terapkan untuk membuat konsumen itu lebih nyaman gitu? Oke, prinsipnya adalah jika mami
mempunyai sesuatu evaluasi berikan ke kita. Oh. Gitu. Lalu setelah itu bukan hanya stop di situ, kita akan evaluasi dan akan ada solusi untuk itu. Gitu. Pasti orang tua nyaman, Miss, kok anak-anaknya di sini nggak pakai masker ya, misalnya. Terus kita bilang, oh iya mami sebenarnya pakai masker, tapi anak-anaknya tidak mau. Nanti kita ingatkan terus ya. Nah setelah kejadian itu kita nggak berhenti situ, gimana caranya supaya si anak ini mau. Gitu. Akhirnya kita akali dan segala macam, akhirnya si anak mau. Gitu. Jadi apa yang datang, evaluasi apa yang datang dari parents, dari orang luar sekitar sekolah ini, itu kita tanggepin, lalu akan ada solusi ke depannya. Gitu. Itu pasti nyaman pasti parentsnya. Miss kalau ini kayak enak ya di sana ya, kita bilang apa aja sama missnya tuh ditanggepin dengan baik, lalu diberikan solusi, tidak hanya berhenti stop gitu. Tapi kalau kadang-kadang ada orang tua mungkin yang sedikit lebih sedikit komplain ada gitu, jangan bikin nggak ada ya, tetap akan ada gitu. Jadi apa yang harus dilakukan didengerin aja, didengerin supaya orang tuanya nyaman. Oh iya mami, oh iya pak, gitu, sudah selesai gitu. Tapi terbentuk solusi, tidak stuck di situ. Benar sekali. Selanjutnya, apakah Miss sudah memiliki tekad untuk memulai usaha ini dari lama? Sudah sangat lama. Bahkan waktu saya kecil kalau ditanya mau nanti udah besar mau ngapain gitu kan, saya bilangnya adalah mau buka TK. Gitu. Jadi ternyata itu kebawa sampai hari ini. Gitu. Sampai kemarin, aku pengen buka TK karena saya sangat suka dengan anak-anak. Gitu. Jadi udah pengen punya usaha untuk anak-anak gitu, karena akan sering bermain dengan anak-anak. Karena kalau kita bermain sama anak-anak itu mereka tidak pernah bohong. Anak-anak itu tulus banget gitu. Jadi jujur banget bener. Kalau orang dewasa kadang-kadang masih gini ya, gitu kan. Dia kan bisa lihat ya. Jadi memang kita sudah pengen banget buka dan akhirnya terwujud sampai hari ini gitu. Kemudian apakah Miss sudah berpikir bahwa usaha ini akan memiliki jangka waktu yang lama? Ya, pasti. Amin. Karena setiap manusia pasti akan melahirkan anak. Iya, Ya kan? Dan mereka sudah akan terbuka dengan namanya, dari kecil sudah buka, sekolah seperti apa, stimulasi itu seperti apa. Gitu. Karena orang akan terus berkembang biak, ya kan? Dan pasti akan selalu punya anak. Jadi ini akan stuck nggak di sini? Tidak akan. Karena mereka akan selalu mencari dan akan haus, anakku seperti apa. Apalagi anak-anak sekarang generasi alfa, ya kan? Taunya nonton, ya kan? Akhirnya kita berikan fasilitas, kita punya sekolah yang mereka bisa bermain, gitu. Jadi akan pasti akan lama, benar. Kemudian selanjutnya, apakah Miss memiliki inovasi untuk mengembangkan usaha ini lebih baik lagi? Ya pasti harus ada inovasinya. Ya yang saya bilang tadi harus di-upgrade selalu. Beda dari yang lain. Dan kira-kira inovasi seperti apa yang dapat membuat usaha Miss ini berhasil? Inovasinya sih kita lebih ke arah lihat nih perkembangan zaman seperti apa, gitu. Karena kayak misalnya nih sekolah-sekolah zaman dulu nggak tahu ya, apakah kalian mendapatkan itu nggak? Kalau saya dulu sekolah zaman dulu harus duduk, belajar. Ini belajar, kasih buku, kerjain PR pulang, gitu kan. Kalau sekarang anak-anak sekarang tidak bisa, beda sekali. Jadi inovasinya adalah tinggal bagaimana metode belajarnya itu tinggal diarahkan. Mereka harus ada bergeraknya seperti apa, mereka harus ada ini. Jadi inovasinya lebih ke bagaimana metode belajar di sini sih. Karena kalau misalnya di sini mereka tertarik, mereka sangat suka, pasti orang tuanya pun lihat, anakku happy ya di sini Miss, mau deh sekolah di sini, gitu. Jadi bahkan ada beberapa orang tua yang bilang di sini lengkap ya Miss, ada motorik halus, ada motorik kasar, lalu ada practical life skill. Practical life skill tuh anak-anak zaman sekarang kan kalau misalnya ada apa-apa orang tua yang lebih tua dari dia lari aja, nggak minta maaf, nggak minta ini. Nah kita di sini ajarkan tuh Sopan santun ya. sopan santun, diajar say sorry, lalu dan thank you gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa mereka misalnya lagi ingusan ambil tisu lalu elap, itu kan hal-hal dasar yang anak butuh tahu saat ini gitu. Karena kan kita kehilangan itu. Ya kan beberapa belakangan ini kan. Gitu. Oke, baik. Kemudian bagaimana Miss bisa konsisten dalam usaha Miss saat ini gitu? Sebenarnya sih kalau ditanya bagaimana konsisten, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah saya mengingat visi misi saya membangun ini.
Itu aja. Kalau saya ingat, oh ya, kan aku kan mau buat ini untuk anak-anak, mengembangkan mereka menjadi jauh lebih baik. Gitu kan. Tinggal pikirkan itu aja, pasti konsisten. Oh iya ya, yuk kembali lagi. Sudah Bangkit mulai lagi, ya. bangkit lagi gitu. Jadi akan selalu jalan seperti seharusnya gitu. Kadang kan ya kayak saya bilang tadi pasti akan ada naik turun, jatuh lagi, tapi untuk konsisten di sini jalan aja Iya. gitu. Gitu. Kemudian ini faktor apa saja yang harus dilakukan oleh Miss untuk menjaga komitmen tersebut dalam usaha Miss ini? Faktor apa ya? Iya, faktor-faktor. Untuk menjaga komitmen ya. Iya. Mas. Soalnya ya. Tadi sudah mungkin Sudah ada prinsip Sudah. tadi ya. Iya, Oh iya. prinsip. Oh iya tadi. Yang sudah dibahas. Baik. Oke. Ini ya. Oke. Ini? Oke, selanjutnya apakah usaha Miss ini dilakukan secara independen atau bergabung dengan tempat yang lain? Oh, independen. Independen. Iya. Oke. Selanjutnya, apakah Miss yakin bahwa usaha ini tidak akan mengalami bangkrut? Tadi sudah bangkrut ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir, tadi sudah ya. Oke, ini yang terakhir. Bagaimana cara Miss membangun komunikasi dengan rekan satu tim di perusahaan Miss? Caranya adalah dengan komunikasi. Ya, paling penting itu komunikasi. Number one, komunikasi. That's the point. Jadi kalau nggak ada komunikasi gini, saya pernah punya tim yang tidak ada komunikasi satu sama lain, berbeda sekali. Setelah dibilang, oke, komunikasi kita harus ini dan segala macam gini. Kamu komunikasikan kesini. Akhirnya tim itu jadi solid lagi. Gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah komunikasi. Gitu. Jadi terbuka saja. Misalnya saya sedang marah, ya udah saya ngomong saya marah. Tapi setelah itu masalah itu tidak akan panjang selesai. Kita akan baik-baik lagi. Gitu. Jadi cara saya adalah komunikasi paling penting teman-teman. Gitu. Jadi selalu ingatkan ke guru-guru, ke staf di sini bahwa apapun yang terjadi kita harus komunikasikan, jangan digurui nanti ngomong sana sini dan segala macam. Itu enggak. Jadi nggak jadi tuh hancur tuh timnya. Gitu. Tapi kalau sampai saat ini yang saya ajarkan adalah kita perlu komunikasi ya. Gitu. Itu di poin. Benar. Kemudian terakhir Miss, bagaimana cara menyatukan tujuan yang sama pada rekan-rekan kerja Miss? Oke, bagaimana caranya menyatukan tujuan? Kadang-kadang saya bawa mereka jalan-jalan. Oke. Benar, refreshing itu paling penting gitu. Kadang-kadang pun saya jadi yuk kita makan yuk gitu, makan bareng gitu. Sebenarnya bukan karena apa Pak, lebih kayak oh udah kita saling tinggalkan kerjaan sebentar, kita makan bareng, kita ngobrol sana sini segala macam, balik lagi kerja lagi. Gitu. Kadang-kadang setahun sekali kita ada kayak family gathering dan segala macam. Kemarin baru ya hampir. Iya. Gitu. Jadi cara menyatukan tujuannya adalah kita kadang-kadang buat team building gitu dengan ya supaya komunikasi lagi kembali ke situ lebih baik gitu. Cara berkomunikasi di sini kalau saya lihat adalah kita terbuka satu sama lain, guru dengan yang lainnya, guru dengan saya, bahkan mereka banding ngomong Miss ini gini gitu. Kadang-kadang kan ada yang takut dengan pemimpinnya ya. Oh di sini enggak, mereka mah santai aja kayak teman gitu. Kayak Di sini teman ya. kayak teman jangan ya. Iya, Miss. Iya. Kecuali Ilham masih agak malu-malu dia. Iya. Oke. gitu. Oke. Sudah. Ya. Oke, sudah sekian dari pertanyaan kelompok Kamis untuk wawancara kali ini. Terima kasih banyak atas Sama-sama. waktu Enggak, dan enggak, Miss. waktu luangnya, Miss. Ya. Ya, sekian. Sekian, terima kasih Miss. Ya. Ya, Oke. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.